Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membuat pisang molen ala-ala aku. Di sini rasanya nggak beda jauh dengan yang dijual abang-abang di pinggir jalan. Di sini memang bahannya ekonomis tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya benar-benar bikin nagih. Dengan perpaduan rasa manis, gurih, renyah, garing, dan tahan lama, ini membuat semua orang bikin ketagihan dengan resep ini. Nah, bagi teman-teman, ini cocok banget untuk teman-teman yang punya ide jualan dan bisa dijadikan untuk ide cemilan keluarga di rumah. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Teman-teman, di sini bahan-bahannya sudah disiapkan semuanya. Di sini ada tepung terigu protein sedang. Di sini sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Nah, untuk mereknya bebas ya teman-teman, mereknya apa saja. Lanjut, ini ada tepung maizena ya. Kita gunakan dengan tepung maizena agar hasilnya nanti benar-benar renyah. Ini sebanyak 2 sendok makan munjung atau setara dengan 25 gram. Lanjut, ini ada gula pasir ya. Gula pasir bila perlu di blender dulu, tapi ini karena halus jadi saya tidak blender dulu. Ini sebanyak 45 gram atau setara dengan 4 sendok makan ya teman-teman. Nah, nanti akan ditambahkan dengan vanili secukupnya saja. Di sini saya menggunakan vanili yang cair. Kalau teman-teman tidak ada yang cair, bisa menggunakan dengan yang bubuk ya. Lanjut, ini ada mentega atau margarin. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan munjung atau setara dengan 50 Lanjut, gram. Ini ada sejumput garam sekitar setengah sendok teh ya. Nah, ini ada air ya. Jadi untuk pembuatan molen pisang ini harus menggunakan air, yaitu airnya air es. Kenapa harus air es? Agar garing atau kriuknya atau renyahnya ini tahan lama. Nah, ini kuncinya ya teman-teman, air es dengan tepung maizena. Nah, ini saya menggunakan sekitar 100 ml. Nah, tapi untuk kelembapan terigu biasanya berbeda-beda, jadi nanti lihat kekalisan akhirnya kira-kira menggunakan atau membutuhkan berapa mili ya. Lanjut, ini ada pisang. Pisang yang saya gunakan yaitu pisang kepok atau pisang sepatu. Nanti secukupnya saja ya teman-teman. Nah, jadi pisang yang digunakan ini harus benar-benar yang masih sedikit mengkal atau setengah ya sudah matang, tapi jangan terlalu kematangan ya teman-teman. Nanti akan hasilnya itu tidak bagus. Jadi gunakan pisang yang masih begini, maksudnya jangan terlalu matang. Nah, kalau sudah selesai, lanjut kita ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan wadah ukuran sedang seperti ini. Lanjut, kita akan tuang tepung terigunya. Ini sebelumnya sudah diayak ya teman-teman. Lanjut, tepung maizenanya masuk. Gula pasirnya masuk. Garam masuk. Vanili juga masuk. Jadi campurkan saja semua bahannya ya. Lanjut, ini mentega atau margarinnya juga masuk. Lanjut, kita akan campurkan semua bahan ini hingga merata ya. Kita campurkan semua bahannya seperti ini. Nah, ini sudah tercampur ya teman-teman. Lanjut, untuk mempermudah kita akan mencampurkannya kembali dengan tangan ya. Nah, cara pencampurannya ini seperti ini, kita remas-remas dulu dengan tangan kita. Jadi mirip kayak kita membuat pastel ya teman-teman. Kita remas-remas dulu seperti ini.
sampai menghasilkan seperti butiran-butiran pasir kayak gitu ya. Baru terakhir kita akan tuang air esnya. Nah, kira-kira seperti ini saja ya teman-teman. Ini sudah terlihat seperti butiran-butiran pasir. Lanjut kita akan tuang air esnya. Kita tuang air esnya secara bertahap ya. Kenapa harus bertahap ya teman-teman? Ini untuk menyesuaikan kadar airnya, karena setiap tepung berbeda-beda kadar airnya. Intinya hasil akhir adonan ini benar-benar kalis atau bisa dibentuk ya. Nah, ini kekalisannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup. Lanjut kita akan istirahatkan sekitar kurang lebih 15 menit ya. Kita tutupi dengan kain serbet yang bersih atau dengan penutup apa saja bisa ya teman-teman. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, sebaiknya kita akan kupas pisangnya ya. Kita akan kupas pisangnya. Ini kita akan menggunakan kurang lebih 4 buah saja ya teman-teman. Karena ini pisangnya ukurannya besar. Tapi nanti kalau misalnya adonannya ini masih sisa, bisa kita tambah atau secukupnya saja ya. Kita akan potong-potong serong seperti ini ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman disesuaikan dengan selera untuk pemotongannya. Tidak harus sama ya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini adonannya sudah siap kita buka. Ini tidak sampai 15 menit ya. Ini hanya 10 menit saja ya teman-teman. Lanjut kita akan pindahkan ke papan kerja dan kita akan bagi-bagi. Selanjutnya kita akan ratakan dengan rolling pin seperti ini ya. Untuk meratakannya dengan alat apa saja, bisa dengan botol atau dengan cara kita tekan-tekan dengan telapak tangan kita juga bisa ya teman-teman. Ini hanya untuk membagi saja atau memotong-motong adonan. Cukup seperti ini saja. Lanjut kita akan potong-potong dengan spatula ya. Nah, untuk ukurannya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Karena di sini tanpa menggunakan mesin ya, jadi seperti ini saja caranya. Nah, untuk teman-teman juga ini bisa ditimbang ya agar sama rata nantinya. Kalau untuk saya pribadi ini saya kira-kira saja ya teman-teman, karena ini membuatnya cuma jumlah sedikit. Jadi teman-teman bisa menggunakan timbangan kalau untuk ide jualan. Nah, untuk potongan yang lebih kecil ini kita akan satukan seperti ini. Kalau yang sudah ukurannya besar ini tidak perlu ditambah ya. Kalau sudah selesai dibagi-bagi seperti ini, lanjut kita akan gilas ya. Kita akan tipiskan atau kita pipihkan dengan rolling pin. Adonannya kita bentuk memanjang seperti ini dulu untuk mempermudah menggilasnya.
Nah, kayak gini ya. Nah, untuk memipihkannya ini harus seperti ini nih ya, teman-teman. Ini tidak boleh tebal, jadi harus tipis seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat seperti ini ya, tipisnya. Nah, untuk ukuran pinggirannya ini nggak perlu rata ya, nggak apa-apa ya. Lanjut kita ambil satu pisang yang sudah diiris. Jadi seperti ini, kita akan letakkan di ujung seperti ini. Lanjut kita akan lipat seperti ini ya. Nah, kita akan gulingkan kayak gini. Kita serongkan seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan cara pembuatannya. Jadi menyerong seperti ini, sambil ditekan ujungnya. Lanjut kita akan putar terus seperti ini, kayak gini ya. Putar terus hingga semua adonannya ini habis. Nah, jadinya seperti ini. Lanjut ujungnya kita akan tekan atau kita kumpulkan jadi satu seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi ujungnya ini harus benar-benar rapat. Tujuannya rapat karena agar nanti hasil akhir penggorengannya ini, si molen ini tidak terbuka ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Kalau pinggirannya agak lebar, kita tekan pinggirannya seperti ini, kita kumpulkan ya, biar nggak terlalu lebar. Jadi kayak gini. Lanjut kita akan gilas kembali, terus kita gilas. Nah, kayak gini. Kita tekan lagi biar sama rata. Nah, jadi untuk pembuatan kulit molen pisang ini memang harus sabar ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan mesin. Jadi kalau menggunakan mesin ini bisa rapih, bisa sama rata ya pinggirannya. Jadi kita harus sabar untuk membuatnya. Kalau kita membuatnya secara manual seperti ini, nah ini sudah pas seperti ini ya. Lanjut kita akan ambil pisangnya, kita ulangi seperti yang pertama tadi. Kayak gini ya. Jadi ujungnya seperti ini. Lanjut kita akan gulingkan terus sampai adonannya ini habis seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk pinggirannya kita akan tekan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini, sangat mudah ya. Jadi tidak sulit, ini memang benar-benar mudah cara membuatnya. Kita akan lakukan hingga semuanya habis. Ini sudah selesai semua. Ini
Jumlahnya 17 pieces ya. Ini ukuran besar. Jadi yang diambil yang di tengahnya saja pisangnya. Jadi adonannya ini hanya mencapai 17 pieces saja. Nah, ini untuk pisang yang kecilnya atau yang ujung-ujungnya ini tidak digunakan ya teman-teman. Nah, kalau sudah semuanya, kita siap goreng. Siapkan minyak secukupnya. Goreng molen pisangnya dengan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan ya. Jangan lupa ya, kita gunakan api yang sedang cenderung ke kecil. Jangan menggunakan api yang besar. Nanti di luarnya garing tapi di dalamnya masih mentah ya teman-teman. Kalau sudah terlihat agak naik sedikit ke atas seperti ini, kita sambil bolak-balik ya teman-teman dengan sutil. Kita bolak-balik seperti ini. Kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang. Lanjut kita akan angkat ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Kita akan dinginkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke penggorengan yang berikutnya. Goreng hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Pisang molennya sudah matang semuanya. Wow, ini masih panas ya teman-teman. Ini belum bisa kita icip-icip. Kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah agak dingin sedikit ya teman-teman. Mari kita icip-icip. Ini benar-benar renyah ya teman-teman. Ini garing renyah. Mari kita akan icip-icip. Kita akan buka ya. Wow, memang mantap banget. Ini kita akan cicip-cicip dulu. Ini kira-kira kulitnya ini kayak apa ya? Ini sudah posisi dingin nih, masih renyah apa enggak? Memang bener-bener renyah ya teman-teman, walaupun sudah dingin. Ini rasanya enak, manis, gurih, kres-kres rasanya. Nah teman-teman wajib cobain ya, ini resep ini anti gagal. Ini cocok banget untuk teman-teman yang punya ide jualan. Karena tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya benar-benar renyah, kres-kres gitu ya. Ini benar-benar bahannya ekonomis banget. Nah bagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk semuanya.
memang rasanya enak banget. Di sini walaupun tanpa telur, tapi rasanya benar-benar renyah, garing, dan tahan lama. Nah, bagi teman-teman ini cocok banget ya untuk teman-teman yang punya ide jualan dan bisa dijadikan untuk ide cemilan keluarga di rumah. Nah, bagi teman-teman wajib cobain ya resep ini anti gagal banget pokoknya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak dan kita akan sambung di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk semuanya.